Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 IF10 akan mempresentasikan proyek charter yang kami buat. Kelompok 2 ini terdiri dari beberapa anggota, di antaranya Usep Setiadi, Resti Novianti, Rama Devika, Rio Praditya, dan Desi Rusmawati. Proyek charter yang kami buat yaitu mengenai sistem informasi toko alat tulis Stadler. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan proyek charter ini adalah untuk memberi informasi detail mengenai perangkat lunak yang akan dibangun, serta memuat spesifikasi dari sistem informasi yang dibutuhkan oleh toko Stadler ini. Latar belakang masalah dalam pembuatan proyek charter ini adalah pengelolaan data di toko Stadler masih secara manual. Tujuan proyek ini adalah agar pengelolaan data di toko Stadler ini lebih efisien dan efektif. Yang keempat adalah produk akhir proyek dari manajemen Sisvo berupa sistem informasi toko alat tulis Stadler yang sudah terpasang dan berjalan lancar dipakai oleh pengurus toko Stadler. Terdapat fitur-fitur meliputi entry data supplier hingga laporan-laporan sesuai kebutuhan standar manajemen inventory, lalu memberikan pelatihan kepada admin. Pihak menyerahkan seluruh source code, pedoman penggunaan, dan dokumentasi proyek lainnya. Dokumentasi proyek yang harus diserahkan adalah user requirement, external design, internal design, database design, dan spesifikasi aplikasi secara fungsional. Pihak manajemen Sisvo harus membuat perjanjian pemeliharaan aplikasi yang isinya akan diterapkan kemudian. Yang kelima adalah ruang lingkup proyek yang di dalamnya terdapat spesifikasi aplikasi untuk mendukung proses diantaranya pemeliharaan data persediaan barang di gudang, data keluar masuk barang, data keuangan, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian barang, laporan keuangan per bulan. Lalu terdapat juga desain sistem aplikasi diantaranya terdiri dari database, fitur utama, dan benefit. Yang keenam adalah metode, tahapan, dan pengembangan perangkat lunak. Tahap pertama, implementasi aplikasi pemeliharaan data barang, data pegawai, data supplier, data transaksi penjualan, dan data transaksi pembelian. Tahap kedua, implementasi aplikasi pembuatan, pencatatan data barang, eksekusi orderan. Tahap ketiga, implementasi aplikasi pembuatan laporan penjualan, pembuatan laporan pembelian. Tahap keempat, pelatihan dan dukungan implementasi. Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan proyek ini adalah aplikasi pemrograman menggunakan Microsoft Visual C# 2010 Express. Aplikasi basis data menggunakan SQLio Commodity. Sistem operasi menggunakan Windows 7 Ultimate. Aplikasi pendukung yaitu MySQL Connector versi 4. Yang ketujuh adalah manajemen proyek yang terdiri dari organisasi proyek yaitu gabungan antara pihak manajemen Sisvo dengan toko Stadler dengan struktur organisasi dan tanggung jawab sebagai berikut. Board Management Review terdiri atas unsur manajemen dari pihak Sisvo yang diwakili oleh manajer proyek dan manajer dari pihak toko Stadler. Technical Leader semua petugas dari pihak manajemen Sisvo yang bertugas mengkoordinasi pekerjaan identifikasi kebutuhan, pengembangan aplikasi, pengujian, integrasi, dan implementasi aplikasi di setiap area fungsi tertentu. Lalu terdapat perancangan dan pengendalian proyek. Semua tahapan perencanaan dikendalikan secara penuh oleh Board Management Review, dan evaluasi perkembangan dan pengendalian proyek dilakukan setiap minggu, yaitu pada hari Minggu jam 2 sampai selesai di toko Stadler dan dihadiri oleh tim manajemen Sisvo dan pihak toko Stadler yang terkait. Hasil pertemuan dinyatakan dalam berita acara pertemuan dan memuat batas waktu dalam pengerjaan proyek, target pekerjaan yang harus dicapai dalam kurun waktu sampai pertemuan berikutnya, pelaporan biaya yang telah dikeluarkan selama proyek berjalan, evaluasi proyek, berupa penambahan, perubahan, persetujuan, maupun usulan terhadap hasil kerja yang disetujui oleh semua pihak yang hadir. Selanjutnya adalah pelatihan yang diberikan kepada tim proyek dan end user, serta menjadi tanggung jawab pihak manajemen Sisvo yang meliputi
komunikasi selama proyek berjalan, dokumentasi proyek, standarisasi metode aplikasi, standarisasi proses pembuatan aplikasi, perancangan proses pengendalian dan pelaporan proyek, pemahaman proses bisnis. Lalu pelatihan pada end user adalah sebagai berikut. Cara menginstalasi aplikasi, inisialisasi data awal, cara penggunaan aplikasi, aturan kerja aplikasi, pemeliharaan rutin data dan aplikasi, mekanisme pelaporan jika terjadi masalah pada aplikasi. Di dalam manajemen proyek terdapat manajemen perubahan yang difokuskan pada usaha untuk membangun komitmen dari seluruh pihak yang berkepentingan terhadap aplikasi agar proyek ini dapat berjalan sesuai jadwal dan biaya serta dapat memenuhi kebutuhan semua pihak. Selanjutnya, prosedur resolusi masalah kritis yang terdiri dari klasifikasi masalah, menetapkan prioritas, menugaskan personil untuk menyelesaikan masalah tersebut, menganalisa masalah dan mengidentifikasi, menyelesaikan masalah. Selanjutnya, administrasi masalah adalah prosedur dokumentasi semua masalah yang terjadi selama pengembangan proyek. Setiap masalah yang mengakibatkan perubahan desain aplikasi, perubahan perhitungan, atau proses eksekusi aplikasi. Kemudian selanjutnya, risk management prosedur yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh manajer proyek untuk membangun rencana strategis. Resiko adalah segala sesuatu yang dapat terjadi dan mempengaruhi keberhasilan implementasi proyek. Yang kedelapan adalah jadwal pelaksanaan proyek yang terdiri dari jadwal pengembangan yang dirincikan sebagai berikut. Kemudian jadwal implementasi. Implementasi aplikasi akan dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 30 hari kerja dan dilaksanakan secara bertahap. Periode implementasi direncanakan pada tanggal 23 Mei 2013 sampai 20 Agustus 2013 dan terbagi menjadi 5 fase implementasi. Fase pertama, implementasi aplikasi pemeliharaan data barang, data supplier, dan transaksi keluar masuk barang direncanakan dapat dikerjakan dalam kurun waktu 7 hari kerja. Fase kedua, implementasi aplikasi pembuatan, verifikasi dan eksekusi PO, serta pencatatan harga supplier. Direncanakan dapat dikerjakan dalam kurun waktu 7 hari kerja. Fase ketiga, implementasi aplikasi transaksi pemindahan atau peminjaman barang interdepartemen, perhitungan biaya produksi restoran dan transaksi restoran, direncanakan dapat dikerjakan dalam kurun waktu 7 hari kerja. Fase keempat, pelatihan instalasi dan pengoperasian aplikasi. Direncanakan akan dikerjakan dalam kurun waktu 7 hari. Fase kelima, pemeliharaan aplikasi akan dilaksanakan dalam kurun waktu 6 bulan sejak fase keempat berakhir. Selanjutnya, sumber daya proyek. Kebutuhan sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan proyek ini adalah sebagai berikut. Sarana, dibutuhkan satu buah komputer untuk kepentingan pencatatan transaksi dengan spesifikasi sebagai berikut. Spesifikasi minimal hardware, spesifikasi software, paket pendukung aplikasi Microsoft Visual Studio 10, satu printer laser black white plus kertas. Prasarana, tempat kerja kasir, akomodasi harian, alat pendukung, kebutuhan sumber daya manusia dan alokasi jam kerja sebagai yang terdapat pada tabel. Lalu anggaran biaya, kemudian harga jual dan sistem pembayaran berdasarkan kesepakatan terakhir yang tertuang dalam keputusan pengelola toko alat tulis Stadler.
maka disepakati Stadler akan membayar biaya pembelian sistem informasi penjualan alat tulis ini sebesar 10 juta dalam 3 termin, yaitu termin 1, 3 juta rupiah pada saat penandatanganan kesepakatan proyek. Termin 2, 4 juta rupiah pada saat status pengembangan proyek sudah mencapai 50%. Termin 3, 3 juta rupiah pada saat penandatangan keputusan penerimaan dari pihak manajemen Stadler. Penugasan personil sebagai yang terdapat pada tabel berikut. Pihak pemasok. Perubahan yang akan memasok kebutuhan untuk proyek ini akan ditentukan oleh masing-masing pihak yang berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan tersebut. Terdapat referensi dari proyek charter yang kami buat, yaitu dari Invenco dan Bapak Aris Samsudin. Ini adalah mind mapping mengenai proyek charter yang kami buat tentang penjualan alat tulis toko Stadler, yang terdiri dari maksud dan tujuan, latar belakang masalah, tujuan proyek, produk akhir proyek, ruang lingkup proyek, sumber daya proyek, jadwal pelaksanaan proyek, manajemen proyek, dan metode tahapan dan perangkat lunak pengembangan. Ruang lingkup proyek terdiri dari spesifikasi aplikasi, desain sistem aplikasi. Lalu, di dalam sumber daya proyek, terdapat kebutuhan sarana dan prasarana, kebutuhan sumber daya manusia dan alokasi jam kerja, anggaran, harga jual dan sistem pembayaran, penugasan personil, dan pihak pemasok. Di dalam jadwal pelaksanaan proyek, terdapat jadwal pengembangan dan jadwal implementasi. Lalu, di dalam manajemen proyek, terdapat organisasi proyek, perancangan dan pengendalian proyek, pelatihan, manajemen perubahan, prosedur, resolusi masalah kritis, administrasi masalah, risk management prosedur. Lalu, ini adalah detail rencana proyek sistem informasi toko alat tulis Stadler, PBS Tabular, di mana membutuhkan 65 hari yang terdiri dari jadwal pengembangan 58 hari dan jadwal implementasi 7 hari. Di dalam jadwal pengembangan itu mengerjakan analisa desain sistem 7 hari, programming 42 hari, testing dan implementasi 7 hari, dan dokumentasi 7 hari. Di dalam jadwal implementasi, mengerjakan implementasi aplikasi pemeliharaan data barang, pembuatan verifikasi dan eksekusi PO, lalu implementasi aplikasi transaksi pemindahan atau peminjaman barang. Yang bertanggung jawab dalam sistem informasi toko alat tulis Stadler adalah project manager. Lalu analisa desain sistem itu sistem analis, programming oleh programmer, testing dan implementasi oleh business analis, dokumentasi, manajemen review. Dan yang bertanggung jawab dalam jadwal implementasi yaitu manajemen review dan programmer. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.